prodi pendidikan ekonomi semester 3. Jadi kami kesini untuk melakukan wawancara kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Setia Dinas Manulang. Juga teman saya, nama saya Dusu Jadi Mala. Jadi sebelumnya kakak bisa memperkenalkan diri. Oh iya, nama saya Putu Wahyuni. Apa nih? Saya selaku owner di Versakit. Sudah berapa lama kak menjalankan usaha? Usaha ini udah jalan 10 tahun. Dari tahun 2015. Bisa ceritakan profil singkat UMKM-nya gitu? Profilnya Versakit itu berdiri tahun 2015. Waktu itu kita belum punya offline store, masih online. Nah, terus waktu itu kita masih coba-coba dulu untuk berjualan. Akhirnya karena sempat viral waktu zaman itu kita jualannya pakai Facebook, masih pakai Facebook, belum ada Instagram, masih Facebook kan viral. Akhirnya berlanjut sampai sekarang. Itu aja dulu yang kita nanti kan ada itu jualannya dari rumah gitu? Dari rumah. Jadi sistemnya itu masih delivery order kayak sekarang sistem kita masih homemade kok, masih buatan rumah kok. Iya. Jadi masih lah seperti dulu, cuma ada offline store aja. Terus apa visi misi dari usaha yang kakak jalankan? Visi misi, ya visinya apa ya? Ingin jadi toko kue yang nyediain apa ya, kue-kue yang bisa dijual di masyarakat kalangan menengah ke atas, soalnya semua kalangan, dari anak-anak SMP, SMA gitu. Itu sih misinya ya. Terus misinya juga biar menghadirkan juga kue yang enak, yang bisa itulah kayak terus membuka lapangan pekerjaan juga untuk kebanyakan, karena di produksi itu yang udah nikah, jadi kakak memperkerjakan ibu-ibu muda. Di prosesnya itu berapa orang? 4 yang tetap, yang nggak tetap ada kadang-kadang dewe gitu, anak kuliah juga kadang-kadang gitu. Terus bagaimana awal mula kakak bisa memilih ide untuk mengembangkan bisnis ini? Apa nggak ide apa bisnis yang baik? Tahun 2015 waktu itu saya kebetulan udah menikah, punya anak 1 dan masih kuliah. Udah mau tamat waktu sudah. Karena kebutuhan ekonomi, ya kan, realistis sama kebutuhan ekonomi, akhirnya saya mencoba untuk berjualan. Yang pertama itu namanya kue cubit. Kue cubit, pernah nggak dengar kue cubit? Yang kecil ya, dia ada cetakannya kayak itu pertama aku jual dan itu viral. Berlanjutlah akhirnya itu jualannya kakak juga dari Facebook dan dari orang door to door, orang ke orang, nggak punya offline, nggak punya gitu, karena dipercaya dan itu enak mungkin bagi mereka. Kalau sebenarnya mereka kayak challenge itu bisa nggak buat yang lain. Pertamanya waktu itu yang viral juga brownies kukus. Viral juga, rame juga itu kalau hari raya, namanya hidup di Bali itu kan banyak orang sembahyang nih, ya kan? Nah kakak di situ, nah disitulah kakak ngembangin bisnis gitu. Lagi di challenge, bisa nggak buat kue-kue? Akhirnya aku ikut kursus apa gitu segala macam. Akhirnya bisa sampai sekarang. Berarti sebelumnya belum ada pengalaman buat kue-kue gitu? Belum ada. Kakak dulu jurusan PGSD. PGSD. Jadi nggak berawal dari hobi gitu. Itu nanti bisa dipakai apa namanya? Awal transisi. Terus bagaimana ini kakak memastikan bahwa ide bisnis ini memiliki peluang yang baik? Iya, karena daya beli masyarakat tentang kuliner itu bakal nggak bisa habis. Kalau kita jualan kuliner itu memang ada untung ruginya ya. Tapi kalau misal kita mau fokus, mau belajar, mau ngembangin itu, kuliner itu adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Gitu, karena semua orang itu ya gini, nomor satunya kan makan gitu. Apalagi sekarang itu kan banyak banget ya, ya kita harus pinter-pinter ngikutin zaman. Jadi untuk kebutuhan pasarnya itu gimana cara kakak mengenai bisnisnya? Kebutuhan pasarnya random ya. Kakak tuh dari anak SMP sampai ibu-ibu tuh udah pasti ya, apalagi karena kakak tuh udah ulang tahun lah. Banyak
pasarnya untuk kue ini dessert itu biasanya anak-anak mahasiswa SMA. Karena kayak kue tar yang kecil-kecil, makanya kakak selalu nyiapin kue tar yang dari 25.000. Namanya bento cake. Kenapa kakak siapin kue itu? Karena sesuai budget mahasiswa atau anak SMA, anak SMP gitu. Jadi kalau mau kue tar yang harganya 1 jutaan juga ada. Ada wedding atau enggak harganya apa gitu yang sisa itu ada yang kita 3 atau 4 gitu. Kita kan sediain dari harga 25.000, jadi kan terjangkau. Iya. Jadi selama mengembangkan usaha ini ada tantangannya apa? Tantangannya adalah di media. Kakak tuh dulunya nggak paham dulu ya, nggak paham Instagram atau apa gitu. Jadi kakak fokus ke Facebook. Ke Facebook aja. Ternyata akhirnya karena aku dikasih tahu ya sama adikku gitu, coba bawa ke Instagram gitu. Nggak bisa gitu loh ngelolanya. Dan belajar. Oh ternyata Instagram juga sangat mempengaruhi. Tantangannya sih cuman kalau di aku tuh gitu dah, marketingnya dulu ya. Tapi sekarang sudah belajar nge-branding diri di sosial media, branding tokonya juga. Pas awal ini membangun usaha Prestake ini, awalnya kakak ragu. Waktu itu aku masih namanya kalau tahun itu guru SD itu namanya monor, monor atau ngabdi. Dengan gaji 350.000 anak satu itu bagi aku tuh kurang. Jadi aku mencoba peruntungan namanya, membuat kue sambil kerja. Akhirnya tahun 2015 semester akhirnya 2016an itu akhirnya aku fokus banget di kue ini dan aku. Terus gimana kakak mengikuti perkembangan tren dan juga tren pasarnya? Ya ikut deh lewat Instagram tuh. Lewat Instagram terus kita bayar endorse gitu, selebgram gitu. Dan pasar itu karena sekarang itu anak-anak muda ya. Sekarang kakak lagi nyari ke dulu waktu pertama ngerintis tuh kalau pasarku nggak ke kalian, masih ke ibu-ibu yang punya anak itu. Tapi sekarang udah ke kalian, anak SMA SMP itu, jadi aku harus bisa juga apa sih yang ditonton anak-anak gitu loh, apa sih yang FYP. Itu ternyata di Singaraja banyak kok ada vlogger. Jadi aku ada beberapa yang aku endorse gitu. Tapi yang ngaruh juga sih kayak gitu. Ngaruh juga sama mencari orang-orang baru, mencari pelanggan-pelanggan baru gitu. Selama usaha ini dibangun, kita pernah mengalami ini nggak masalah sama karyawan atau sama pelanggan? Komplain sama pelanggan pernah. Tapi kan kita bisa dibicarakan ya, misalnya kayak ya namanya human error ya, kadang salah nama, salah umur gitu, kok begini gitu. Masalah juga di pengiriman, apalagi pengiriman kue tar tuh nggak bisa pakai Grab. Sih nggak bisa, pasti hancur kue tar kamu pasti. Kalau misalnya kayak kue itu kecil kayak itu bisa. Gitu. Itu aja sih masalahnya yang harus aku pelajari. Berarti cara mengatasinya harus dicari. Iya, jadi gimana ya solusinya gitu. Sedangkan pakai Grab itu kan harus bayar ongkir, ya kan. Mau nggak segini, nggak apa-apa. Pakai Grab kan aja nggak apa-apa. Yang penting kepikiran gitu. Kayak gitu sama pelanggan. Kalau sama pegawai, alhamdulillah nggak ada. Nggak pernah ada masalah yang ya sampai sekarang sih yang benarnya nggak ada. Ada yang pergi, ada yang datang, itu semua baik-baik. Jadi sama menurut kakak faktor kunci apa yang bisa membuat usaha ini berhasil? Usaha ini berhasil nggak? Bisa. Iya, benar ya. Kalau udah berhasil, fokus aja gitu sama satu tujuan, jangan ikut-ikut. Misalnya jujur aja sama apa yang dijual gitu. Misalnya pakai bahan-bahannya juga jangan diganti-ganti gitu. Rasanya itu biar konsisten. Ada loh kue anaknya dari 1 sampai 10 tahun beli kue. Coba lihat kamu buka Instagram tuh nanti ada kok buat kayak video-video gitu ulang tahunnya dari 1 tahun, 2 tahun gitu, ada beberapa di bawah. Jadi konsisten jadinya jujur aja gitu, fokus aja sama kasih gitu. Lalu apa kekuatan utama yang dimiliki usaha ini dibandingkan dari saing-saing teknologi? Kalau dibilang kekuatan ya sama kakak nggak bisa soal bandingin sama orang
orang ya. Kalau menurut aku ya, kenapa masih berdiri gitu aja ya manisnya ya. Jangan aku nggak mau bandingin kalau punya aku lebih enak daripada kurangnya. Itu nggak mau ya. Kalau misalnya ya itu kuncinya kakak konsisten gitu loh buatnya gitu. Kalau misalnya kalaupun harga bahan bakunya naik, kakak imporkan ke pelanggan. Kalau mau beli oke, kalau nggak beli juga nggak apa-apa gitu. Daripada aku harus ngilangin bahan untuk tekan harga produksi. Ini semua soalnya ini pesanan atau Enggak. Kalau untuk yang di store enggak bisa beli. Iya, kalau misalnya pesanan udah ada yang bilang ambil. Tadi udah ada banyak banyak. berarti ini kayaknya bertahan berapa lama? 3 hari. Oh, 3 hari. Berarti sih Itu kan itu. Iya, itu bohong dibuang. Jelek lagi baru lagi. Setiap hari produksi. Alhamdulillahnya setiap hari produksi. Jadi kalau nggak nunggu sampai kali cuma dilihat cuma 1 biji. Ini kan baru tadi sore, makanya banyak gini. Oh iya. Ya kan, besok pagi sampai siang kan udah berkurang. Ya. Jadi aku datang lagi sore tadi ngisi untuk besok paginya. Terus Berarti masih termasuk menggunakan lah. ya alhamdulillah. Karena yang terbang cuma es. Iya paling satu dan itu memang lumrah gitu ya. Iya. Paling satu ya. Lalu bagaimana kakak mempertahankan kualitas produk atau layanan pada pelanggan? Kalau kualitas produk kan itu kakak konsisten. Kalau pelayanan kakak selalu itu bagian tim toko. Kakak selalu tekenin ke tim toko kakak. Soalnya kakak tuh orangnya rame ya. Gimana cara kita juga namanya kita jualan jasa juga ya harus ramah sama pelanggan. Terus apa ya namanya nggak boleh. Ya harus melayani kan ya. Iya harus. Apalagi kita tuh megang admin ini tim toko ini satu kali itu bisa ratusan chatting balas. Iya. Ratusan chat, apalagi event-event mau ada ibu atau apa gitu, ratusan chat lebih tim temannya untuk balesin chat orang itu kakak selalu gimana caranya dia pas respon tau nggak kayak gitu dia selalu dari itu aja sih pelayanannya. Lalu bagaimana kakak menghadapi masa-masa sulit dalam menghadapi masa sulit kakak tuh selalu positif aja awalnya tuh kakak ngomong positif aja gitu pasti bisa ingat nggak covid. Zaman covid itu benar-benar semua orang anjlok, iya kan? Kakak itu caranya untuk bertahan survive gitu loh. Apalagi banyak orang yang bergantung sama aku gitu loh. Dan produksi itu kakak belum punya lain. Gitu. Berarti kakak tuh contohnya waktu covid kakak itu kan orang tuh takut tuh belanja keluar kan. Belanja apa itu? Aku sistemnya dari order. Aku keliling banyak banget pesanan setiap hari. Kan orang takut keluar sendiri. Ngantar aku malah nyari pegawai baru waktu covid untuk mengirim. Berarti saat itu belum punya pegawai ya? Banyak, udah produksi udah ada 4 orang, terus pengirimnya yang kurang. Oh iya. Banyak di PHK tuh, maksudnya tuh orang pariwisata gitu, itu jadi pengirim. Gitu. Ya masa covid paling jatuh, jadi aku alhamdulillah kayaknya bisa melalui yang lain. Itu covid itu benar-benar hancur. Tapi orangnya aku di situ malahan, gitu. Lagi naik followers ke sana, karena aku berani. Ngirim ke orang covid itu aku ngirim ke rumah orang covid itu bodo amat gitu. Kalau di pagar-pagar gitu mereka kan transfer. Kalau di pagar ya aku nggak pernah aku jualan nggak kue aja waktu itu nasi bakar semua aku jual es semua. Jadi masih iya. Kirim semuanya tuh ke covid tuh udah amat aku. Terus apa kelemahan yang masih dimiliki bisnis ini? kelemahannya ya kayak manajemennya deh aku kayaknya kurangnya buat aku kayak aku kurangnya terlalu slow gitu loh. Bisa tanya ke pegawai aku yang slow gitu. Jadi kadang ada juga pegawai yang datang pergi walaupun aku terus iyain aja gitu loh kayak iya emang manajemen yang harus aku perbaiki untuk ke lebih besar itu manajemennya harus kuat. Apa yang kakak lakukan ketika menghadapi persaingan yang sangat ketat? Persaingan yang sangat ketat ya, yaitu personal branding kukuku, personal branding Instagramku biar bagus, gimana cara tampilannya dan branding diri aku sendiri juga. Aku berusaha untuk kelihatan di sosmed Fustake gitu. Kakak ada akun di TikTok gitu ya? Belum. Nah itu kelemahanku, aku praktek masalah begitu. Oh iya. Iya. Berarti saya aku nggak bisa buat konten. Memang harus buat konten. Ya, Gitu biar gimana ya? Itu aku belum dapat. Tapi ini. Terus apa pembelajaran berharga yang didapat dari kegagalan atau hambatan yang kakak alami?
Pembelajaran itu adalah memanage uang dengan baik. Ya, ya lagi kan. Ya, pembelajaran yang berharga itu. Ketika kamu pernah gagal, ketika kamu pernah jatuh, kamu bakal belajar untuk lebih bersyukuri uang, ya kan? Gitu. Gagal belum. Iya, kamu harus gagal dulu. Misalnya kayak COVID gitu, nggak semua terus rame, ya kan? Jangan kabur gitu aja sih pembelajarannya. Lalu bagaimana pengalaman tersebut membentuk strategi bisnis perusahaan? Pengalaman itu membentuk aku lebih aware ya sama ini di luar gitu loh, maksudnya kayak jangan, nah itulah satu, aku tidak FOMO-an gitu loh, karena bukan basic aku gak suka memaksakan sesuatu. Jadi semua buat apa, contoh ya karena semua buat mochi. Kalau aku buat mochi ikut-ikutan, kue tape yang lain tuh buat nggak bisa aku pegang, jadi aku tolak pelanggan karena aku ngerti nggak sih gitu loh. Jadi aku nggak lebih belajar untuk tidak FOMO kalau mungkin kalau usaha orang beda ya. Kalau kawin nggak kayak gitu itu lebih hati-hati gitu, biar aku ada ciri khasnya. Oh, Firsafri on jual beta gitu, enggak pasti ada kok genap apa sih dijual banyak banget gitu misalnya kayak gitu yang nggak kelihatan gitu. Terus apa rencana pengembangan usaha ini untuk masa depan? Doain ya kakak bisa kontrak lebih besar, ada kopinya, ada coffee shopnya, karena banyak banget yang pengen duduk di sini. Kadang-kadang mereka pulang kuliah gitu kan panas gitu, sekedar minum es apa sih, kopi apa gitu sambil duduk. Jadi seru. Apa saran kakak untuk mahasiswa seperti kami ini, untuk anak muda yang ingin memulai usaha? Itu udah seperti yang aku bilang, kalau kamu ketika mau memulai usaha dulu, kamu cari passion kamu dulu. Enak kok hobi itu juga ya kan, jangan memaksakan gitu. Misalnya passion kamu apa, karena kamu suka tato. Nah, ketika kamu tamat kuliah, ada dunia kerja itu nggak semudah itu, ya kan? Nggak semudah itu, jangan takut gitu loh. Tapi jangan sedih juga. Ketika kamu kuliah, kamu sudah dapat modal ngomong, public speaking kamu bagus, ya kan? Manner kamu duduk juga sudah bagus. Di kuliah kan diajarin duduk, iya kan, etika, iya kan? Tapi kamu nanti di situ bakal keluar lagi pas kamu ketika kamu punya usaha, gitu loh. Sama kayak kakak, mungkin kalau kakak nggak berani kan udah urakannya dari tadi, iya kan? Tapi kok pelan-pelan ngomongnya karena udah kebiasaan presentasi ya, nah, kayak gitu. Jadi kamu tentuin dulu passion kamu apa, terus kamu fokus, jangan itu kayaknya lebih gede deh dapat duitnya. Misalnya aku buat kue nih, temanku MUA nih, sekali berias 8 juta, ya kan? Berias AS Agung gitu 8 juta, aku dari 8 juta 2 hari 3 hari banget ya, sehari dapat 8 juta. Jangan, kalau bukan passion kamu jangan hancur gitu. Misalnya kamu passionnya apa? LA, jangan dia pilih apaan LA dikit banget, aku bilang gitu. Tapi fokus aja sama apa yang kamu suka gitu. Karena kamu sukanya apa ya, les atau private gitu misalnya, salah sebelum dapat kerja gitu. Jadi bagaimana pandangan kakak tentang masa depan untuk UMKM di Indonesia? Langsung di Indonesia ya? Gak bisa UMKM ku aja. Maksudnya tuh pandangannya bakal maju sih ya, karena teknologi ya semakin canggih. Yang PR sekarang ya ownernya yang harus lebih aktif gitu loh, untuk mencari tahu, untuk belajar tentang, karena yang kita hadapin di masa depan tuh bukan orang-orang lama, orang-orang baru. Anakku kan gen apa nih, masih SD SMP, itu nanti mereka kayak kamu, pelanggan nanti kan mereka, nggak mungkin aku ngikutin gaya lama kan, iya kan? Gitu. Mungkin untuk yang terakhir, kesan dan kesan kakak kedatangan kami gitu. Jadi kalau wawancara gini, Iya baik, saya akan memberikan pesan dan kesan. kesan dan kesan. Pesan dan kesannya baik sih. Kalian baik, kalian sopan, kalian suka. Terima kasih juga sudah mampir ke Firsafri. Terima kasih juga mempercayakan kami sebagai narasumber di tugas kalian. Dan pesannya semoga kalian nilainya bagus ya, pakai nilainya bagus dengan apa namanya bantuannya Kak Uni ya. Terus semoga juga dimudahkan ya, kalian kan masih mahasiswa nih ya, kedepannya tuh kalian dimudahkan, cita-citanya mungkin apa tercapai gitu loh, pengen menjadi apa gitu, tidak kayak keluar jalur gitu. Ya apapun itu semoga dilancarkan. Mungkin
sekian wawancara kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf Iya. ya. Terima kasih buat kakak yang memberikan waktunya untuk bisa diwawancarai, dan juga mohon maaf telah mengganggu aktivitas malam ini. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.